Baik, saya mulai ya Bapak dan Ibu, sosialisasi mengenai panduan aplikasi SPMB. Oh ya, dengan peran sekolah asal. Baik, sebentar. Baik. Mohon maaf, bentar ya Bu, ada kendala. Baik, Baik, dalam SPMB ini terbagi atas tiga alur, yaitu ada pra-SPMB, ada pelaksanaan SPMB, dan pasca SPMB. Mengapa dibagi menjadi tiga alur? Agar saat pelaksanaan SPMB, siswa dan orang tua fokus terhadap pemilihan jalur dan satuan pendidikan yang dituju. Mohon maaf. Baik, alur yang pertama ada pra-SPMB, yaitu persiapan data dan kelengkapan calon peserta didik. Jadi di sini operator sekolah asal memverifikasi dan memvalidasi data atau biodata calon peserta didik, serta membantu melengkapi kelengkapan berkas seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen pendukung lainnya, serta diadakan kegiatan sosialisasi dan simulasi. Lalu, alur yang kedua ada pelaksanaan SPMB, yaitu pemilihan jalur dan satuan pendidikan serta proses pemeringkatan. Jadi, di sini siswa melakukan pemilihan jalur dan satuan pendidikan yang dituju. Jalurnya itu ada jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Lalu, setelah pemilihan jalur, operator sekolah tujuan melakukan verifikasi berkas dan penerimaan. Setelah dilakukan proses verifikasi berkas, maka akan ada proses seleksi dan pemeringkatan. Baik, alur yang ketiga, pasca SPMB, setelah hasil pelaksanaan keluar dan sudah keluar hasil siswa yang lolos dalam seleksi, maka yang siswa yang lolos tersebut harus melakukan daftar ulang sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Apabila lewat dari tanggal yang sudah ditentukan, peserta didik yang tidak melakukan proses daftar ulang, maka akan dinyatakan gugur. Lalu, peserta didik yang sudah melakukan daftar ulang, maka datanya akan diserahkan kepada Dapodi. Baik, kita masuk ke aplikasi SPMB-nya. Untuk peran sekolah asal, di sini Bapak Ibu bisa membuka website dengan domain admin.spmb.lorakap.go.id. Lalu, setelah membuka websitenya, Bapak Ibu bisa login menggunakan akun sdm.data. Lalu, klik lanjutkan dan pilih peran, yaitu operator sekolah asal. Setelah itu, klik lanjutkan dan pilih instansi Bapak dan Ibu, lalu klik login. Lalu, tampilan yang pertama kali setelah login adalah menu beranda. Di menu beranda ini ada menu edit nama kepala sekolah, menu lihat akreditasi, dan menu edit titik koordinat. Yang pertama, untuk menu edit nama kepala sekolah, apabila nama kepala sekolahnya belum yang terbaru atau terdapat kesalahan penulisan nama, maka di sini Bapak dan Ibu bisa mengedit nama kepala sekolahnya. Lalu di sampingnya ada menu lihat akreditasi. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa melihat akreditasi sekolah, tetapi hanya sebatas melihatnya saja. Untuk apabila terdapat kesalahan penulisan, Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada Dinas Pendidikan atau kepada kami, nanti akan kami updatekan yang terbaru.
Lalu di bawahnya ada menu edit titik koordinat. Di sini Bapak dan Ibu wajib untuk mengedit titik koordinat sesuai dengan lokasi sekolah. Baik, kita lanjut. Ada menu peserta didik. Di bawah menu beranda ada menu peserta didik. Di sini dibagi menjadi dua kolom, yaitu ada data terverifikasi dan belum terverifikasi. Untuk siswa yang belum terverifikasi, maka akan masuk ke dalam kolom belum terverifikasi. Sedangkan kalau peserta didik yang sudah terverifikasi akan masuk ke dalam data terverifikasi. Lalu terdapat icon orang itu untuk melihat menu profil peserta didik. Jadi Bapak Ibu bisa melihat profil peserta didik secara detail dengan klik icon tersebut. Lalu di pojok kanan ada menu download peserta didik. Di sini Bapak dan Ibu bisa mendownload data peserta didik. Lalu di sampingnya ada menu titik 3. Ini ada menu tarik data siswa, unduh dan unggah nilai rapor. Untuk menu tarik data siswa, apabila terdapat data siswa yang belum masuk ke aplikasi SPMB atau kurang jumlah, bisa ditarik datanya per sekolah. Lalu, yang di bawahnya, Bapak Ibu bisa mengunggah nilai rapot secara kolektif, tidak satu persatu, dengan cara mengunduh template nilai rapot. Nah, ini template nilai rapotnya berbentuk file Excel. Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan ketentuan format yang sudah ditentukan. Setelah mengisi template tersebut, Bapak Ibu bisa mengunggah kembali di unggah nilai rapor. Lalu selanjutnya terdapat menu persetujuan. Di menu persetujuan ini untuk melihat hasil pengaduan dan perbaikan data diri siswa. Untuk melihatnya, klik icon mata itu untuk melihat hasil pengajuan perbaikan data peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu setujui hasil pengajuan perbaikan datanya. Lalu di pojok kanan itu ada menu cari siswa. Bapak Ibu bisa bisa ketik nama siswa tersebut, lalu cari. Seperti itu. Lalu terdapat menu layanan pengaduan. Untuk menu layanan pengaduan ini untuk membalas atau merespon aduan yang masuk dari siswa. Untuk melihatnya ini klik icon mata. Itu untuk melihat pertanyaan dan mengomentari pertanyaan tersebut. Mengomentari atau menjawab pertanyaan tersebut. Terdapat 3 status pengaduan, yaitu ada open, response, dan close. Untuk open ini, aduan awal masuk di bagian open. Lalu, setelah Bapak Ibu buka pengaduannya dan Bapak Ibu balas pertanyaannya, maka akan masuk ke bagian respons. Setelah dirasa cukup dan masalahnya sudah clear, maka Bapak Ibu bisa meng-close pengaduan dengan klik bagian bawah close itu Bapak Ibu, maka pengaduannya akan masuk ke dalam status close. Lalu di pojok kanan ada menu cari pengaduan. Di situ Bapak Ibu bisa mengetik nama siswa, lalu maka akan muncul nama siswa tersebut. Lalu selanjutnya, mohon maaf. Lalu selanjutnya ada menu admin akun. Di sini apabila Bapak Ibu butuh rekan operator lain untuk membantu proses verifikasi atau rekan guru lain yang satu sekolah untuk membantu proses
verifikasi biodata, maka ini bisa di menu admin akun dengan cara klik icon plus tambah untuk menambah akun. Setelah itu, Bapak Ibu juga bisa menghapus atau tambah peran dan ubah password di icon di sini di icon titik tiga. Lalu, Bapak Ibu juga bisa mengunduh data operator di bawah icon plus tambah ini ada di di icon titik tiga itu Bapak Ibu bisa mengunduh data operator. Baik, masuk ke verifikasi dan validasi data peserta didik. Bapak Ibu bisa membuka kembali menu peserta didik. Lalu tadi yang klik icon orang, Bapak Ibu bisa klik icon orang, maka itu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu menu profil peserta didik. Di menu profil peserta didik, ada menu ubah data peserta didik. Itu fungsinya untuk Bapak Ibu untuk melengkapi data peserta didik, itu tinggal klik ubah. Lalu, di pojokan ini ada beberapa icon. Yang pertama, yang icon gembok itu adalah menu ubah password akun siswa. Jadi di sini Bapak dan Ibu apabila siswanya lupa password, Bapak Ibu bisa membantu mengubahnya. Lalu di sampingnya ada icon batal verifikasi. Misalnya siswa ini sudah terverifikasi, namun ternyata terdapat kesalahan data dan ingin membatalkan verifikasinya. Maka Bapak Ibu bisa dengan syarat masih dalam tanggal verifikasi. Setelah Bapak Ibu batalkan verifikasinya, lalu memperbaiki kesalahan tersebut. Setelah sudah diperbaiki, maka bisa diverifikasi kembali. Lalu di sampingnya ada riwayat akun peserta didik. Di sini semua aktivitas di profil di peserta didik tersebut terdata. Siapa yang memverifikasi, siapa yang mengunggah berkas, di situ semuanya terlihat aktivitasnya. Lalu di sampingnya ada icon print, itu adalah menu cetak dokumen SPTJM ya, itu surat pertanggungjawaban mutlak. SPTJM ini baru muncul setelah diverifikasi, baru bisa didownload setelah peserta didik tersebut terverifikasi. Lalu di sampingnya, icon tanda seru itu adalah menu pemadanan data peserta didik. Di situ untuk mengecek kesesuaian data peserta didik dengan Dukcapil dan DTKS. Terus selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah verifikasi dan validasi data. Yang pertama, pilih menu peserta didik, lalu klik icon orang, buka menu profil peserta didik, lalu pilih menu ubah data. Setelah pilih menu ubah data, mohon maaf. Setelah pilih menu ubah data, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melengkapi dan sesuaikan data peserta didik. Untuk yang bintang merah itu wajib untuk diisi. Lalu setelah setelah sudah lengkap data yang diisi, Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Lalu yang keempat ada ubah titik koordinat data peserta didik. Ini wajib untuk diubah dan disesuaikan dengan tempat tinggal siswa. Ada dua cara, yaitu dengan ubah mode peta satelit. Ini bisa Bapak Ibu geser sesuaikan dengan lokasi rumah siswa. Lalu bisa juga dengan cara membuka Gmap. Apakah terlihat? Nah, misalnya di sini. Klik
Nah, ini Bapak Ibu bisa klik kanan, lalu klik titik koordinatnya, itu udah otomatis tersalin. Lalu Bapak Ibu bisa tempel di bagian titik lokasi seperti itu. Jadi pastikan titik koordinat peserta didik disesuaikan dengan tempat tinggal. Lalu setelah semua data sudah terisi, Bapak Ibu bisa klik simpan. Lalu akan muncul konfirmasi lagi. Nah, ini ada 3 icon. Apabila Bapak Ibu ingin membatalkan perubahan data, maka Bapak Ibu bisa klik tidak. Lalu apabila ingin menyimpan tanpa verifikasi karena dirasa data masih ada yang belum sesuai, maka Bapak Ibu bisa klik simpan. Itu apabila ingin menyimpan tanpa verifikasi. Lalu apabila dirasa data peserta didik sudah sesuai, maka Bapak Ibu bisa memverifikasinya dengan klik simpan dan verifikasi. Lalu, setelah Bapak Ibu simpan dan verifikasi, maka di menu profil peserta didik, di samping nama, akan muncul tanda centang hijau. Itu adalah tanda siswa sudah terverifikasi. Apabila masih belum muncul, Bapak Ibu bisa refresh websitenya, maka nanti akan muncul tanda centang. Lalu, setelah sudah terverifikasi, Bapak Ibu bisa membantu dengan cetak SPTJM, yaitu Surat Pertanggungjawaban Mutlak. Pastikan data calon peserta didik sudah terverifikasi sebelum cetak SPTJM. Baik, kita lanjut ke peran sekolah tujuan ya Bapak Ibu. Ini eh, SPMB ini terbagi atas 3 alur, yaitu pra-SPMB dan pelaksanaan SPMB dan pasca SPMB. Untuk pra-SPMB ini ada persiapan data dan kelengkapan calon peserta didik. Kegiatannya ada verifikasi dan validasi data calon peserta didik, lalu ada melengkapi kelengkapan calon peserta didik, dan sosialisasi dan simulasi. Lalu ada pelaksanaan SPMB, yaitu pemilihan jalur dan satuan pendidikan serta proses pemeringkatan. Jadi siswa melakukan pemilihan jalur dan satuan pendidikan. Lalu operator sekolah tujuan melakukan verifikasi berkas dan penerimaan. Lalu ada proses seleksi dan pemeringkatan. Lalu setelah itu kegiatan terakhir ada pasca SPMB yaitu proses daftar ulang. Jadi calon peserta didik melakukan daftar ulang dan penyerahan data hasil SPMB. Baik, ini untuk operator sekolah tujuan. Bapak Ibu bisa membuka website dengan domain admin.spmb.blaurakap.go.id. Lalu login menggunakan akun sdm.data. Klik lanjutkan, lalu pilih perannya yaitu panitia penerima SPMB sekolah. Lalu klik lanjutkan, pilih instansi, lalu klik login. Lalu akan muncul menu Brandas. Di menu beranda ini ada menu edit nama kepala sekolah, ada menu lihat akreditasi, dan ada menu edit titik koordinat. Yang pertama, menu edit nama kepala sekolah. Apabila nama kepala sekolah tersebut belum terupdate atau terdapat kesalahan penulisan nama, Bapak Ibu bisa mengedit nama kepala sekolah. Lalu di sampingnya ada menu lihat akreditasi. Di menu lihat akreditasi, ini di sini Bapak dan Ibu hanya bisa melihatnya saja, tidak bisa mengedit. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan akreditasi, Bapak dan Ibu bisa menginformasikan kepada Dinas Pendidikan atau kepada kami agar kami updatekan yang terbaru. Lalu di bawahnya ada menu edit titik koordinat. Di sini Bapak dan Ibu wajib untuk mengganti atau
mengubah titik koordinat sesuai dengan lokasi sekolah karena ini akan mempengaruhi scoring, terutama jalur domisili. Lalu di bawahnya ada menu peserta didik. Dibagi atas dua kolom, yaitu ada data terverifikasi dan belum terverifikasi. Apabila sudah terverifikasi, maka akan munculnya di kolom terverifikasi. Apabila apabila belum terverifikasi, maka akan masuknya ke kolom belum terverifikasi. Lalu di sini ada icon orang itu adalah menu profil peserta didik. Bapak Ibu bisa klik untuk melihat profil peserta didik. Setelah klik icon profil, setelah mengklik icon orang dan terbuka menu profil peserta didik, maka ini tampilannya. Nah, di sini Bapak Ibu operator sekolah tujuan melakukan verifikasi berkas secara satu persatu dengan klik gambar berkas untuk melihat berkas dengan jelas. Ini Bapak Ibu memverifikasi berkasnya satu persatu ya. Lalu jika berkasnya tidak disetujui, klik tombol silang dan jelaskan keterangannya. Misalnya berkas tidak jelas dan ngeblur, tolong diunggah kembali. Jika berkas disetujui, sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik tombol pada kotak centang untuk memverifikasinya. Setelah itu, terdapat menu verifikasi data. Jika kelengkapan siswa sudah disetujui, maka siswa tersebut akan muncul di menu verifikasi. Data bagian terverifikasi. Apabila belum, maka akan masuk ke bagian belum diverifikasi. Lalu, operator dapat melihat klasifikasi verifikasi data siswa sesuai dengan jalur pendaftarannya, misalnya prestasi, afirmasi, atau PTO atau mutasi. Lalu ada menu daftar ulang. Jadi setelah sudah keluar hasil pelaksanaannya dan sudah ditentukan siswa yang lolos seleksi, maka siswa tersebut harus datang ke sekolah tujuan dengan membawa berkas sesuai ketentuan yang ada. Nah, siswa yang datang tersebut harus dicatat di daftar ulang tersebut. Nah, pastikan siswa yang dicari adalah benar ingin daftar ulang. Jadi dengan cara cari siswanya yang akan melakukan daftar ulang, lalu eh, di nama siswa tersebut diklik centang pada kotak daftar ulang. Jika siswa belum daftar ulang, maka akan muncul di pilihan belum daftar ulang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan.